Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Kananda dari Stikes Siapsi Tangerang, kelas 1B dengan nomor NIM 20217092. Di sini saya akan menjelaskan istilah anatomi dalam sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan adalah sistem yang terdiri dari saluran pencernaan yang bermula dari mulut hingga ke dubur, serta kelenjar yang terlibat dalam pencernaan seperti pankreas dan hati. Dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi di mulut, kemudian ada proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus, dan pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Jadi, yang pertama ada cavita oralis. Cavita oralis yaitu adalah rongga mulut. Kemudian ada lingua. Lingua yaitu adalah lidah. Ada glandula parotidea. Glandula parotidea yaitu kelenjar ludah parotis. Kemudian ada sublingualis. Glandula sublingualis yaitu kelenjar ludah sublingualis. Kemudian ada glandula submandibularis, yaitu adalah kelenjar ludah submandibularis. Selanjutnya di sini ada faring, letaknya di sini. Kemudian ada esofagus, yaitu kerongkongan. Selanjutnya ada hepar. Hepar atau hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan. Di sini ada vesica velea, yaitu kandung empedu. Ada gester, yaitu lambung. Lambung juga dapat disebut dengan ventriculus, berupa suatu kantong yang terletak di bawah sekat rongga badan. Kemudian ada pankreas. Sistem pencernaan ini memiliki fungsi yaitu membuat enzim. Kemudian ada splenikus, yaitu limpa. Di sini ada intestinum minor. Di intestinum minor atau usus halus terdapat usus duodenum, jejunum, dan ileum. Sedangkan di intestinum mayor atau usus besar terdapat colon transversum, colon descendens, dan colon ascendens. Di sini ada duodenum, yaitu usus halus 12 jari, jejunum, usus halus kosong, kemudian ada ileum, yaitu usus halus penyerapan. Kemudian ada kolon transversum, yaitu adalah usus besar yang melintang. Ada kolon descendens, yaitu usus besar turun. Kemudian ada kolon ascendens, yaitu usus besar naik. Kemudian ada sekum. Sekum yaitu adalah awal usus besar. Ada kolon sigmoid. Kolon sigmoid yaitu adalah usus besar yang berbentuk sigmoid. Ada rektum. Rektum yaitu distal atau ujung usus besar. Ada appendix vermiformis yaitu adalah umbai cacing. Kemudian ada canalis analis yaitu adalah rongga anal atau anus dubur. Selanjutnya ada anatomi rongga mulut. Di sini ada lingua. Lingua disebut juga dengan lidah, adalah kumpulan atau terangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Kemudian di sini ada dens. Dens artinya adalah gigi. Setelah itu di sini ada ductus glandulae sublingualis, yaitu saluran kelenjar sublingualis. Kemudian di sini ada frenulum linguae, yaitu adalah lipatan lidah. Lalu ada glandula sublingualis, yaitu adalah kelenjar ludah sublingual yang terdapat tepat di bawah lidah. Selanjutnya ada musculus myloioidus, otot dasar mulut. Di sini ada yang namanya glandula parotidea atau disebut juga dengan kelenjar parotis. Kemudian di sini ada yang namanya ductus parotidis, kelenjar saliva. Musculus masseter yaitu adalah kumpulan otot-otot utama yang memungkinkan wajah untuk melakukan fungsinya seperti mengunyah, membuka dan menutup mulut, serta mengatupkan geraham. Mandibula. Mandibula yaitu adalah bagian dari muka dan kepala yang ikut menentukan bentuk wajah.
Lalu di sini ada yang namanya ductus submandibularis. Selanjutnya ada glandula submandibularis yang berada di bawah rahang bagian belakang dan berfungsi mengalirkan cairan saliva ke sekitar gigi bagian bawah. Anatomi esofagus. Esofagus atau biasa disebut dengan kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Kemudian di sini ada incisor teeth, yaitu adalah gigi pemotong depan. Ada oropharynx, yaitu adalah bagian tenggorokan belakang. Epiglottis, tulang rawan yang fleksibel di atas laring. Piriform recess, yaitu adalah bagian seperti buah pir di hipofaring. Ada thyroid cartilage, yaitu tulang rawan tiroid. Kemudian ada cricoid cartilage, yaitu adalah tulang rawan cricoid. Kemudian ada cricopaneus muscale, yaitu adalah otot yang terletak di esofagus. Trakea, yaitu trakea. Ada aorta yaitu pembuluh darah arteri besar. Ada left main bronchus, yaitu adalah bronkus kiri. Ada diafragma, yaitu adalah diafragma. Kemudian ada aortioconstriction, yaitu adalah perlekatan aorta di esofagus. Kemudian ada inferior esophageal sphincter, yaitu adalah katup bawah esofagus. Selanjutnya kita masuk ke anatomi lambung. Yang pertama ada kardia. Kardia yaitu adalah katup lambung. Kemudian ada fundus ventriculi, yaitu dasar lambung. Serosa yaitu adalah jaringan ikat pelapis luar. Ada corpus, yaitu adalah badan lambung. Ada musculus longitudinalis, yaitu adalah otot memanjang. Kemudian ada musculus scroller, yaitu adalah otot melingkar. Kemudian ada musculus obliquus, yaitu adalah otot menyamping. Kemudian ada curvatura minor grastis, yaitu adalah lengkung kecil lambung. Selanjutnya ada curvatura major grastis, yaitu adalah lengkung besar lambung. Selanjutnya ada pylorus. Pylorus yaitu adalah muara lambung. Sphincter pylorus yaitu adalah katup lambung bawah. Canalis porisum yaitu saluran muara lambung. Atrium porisum yaitu rongga melebar lambung. Yang terakhir ada rugae mucosa yaitu adalah genjot selaput lendir lambung. Anatomi kantong empedu dan pankreas. Yang pertama ada vesica velea, yaitu adalah kandung empedu. Kemudian ada ductus hepaticus dextra, yaitu adalah saluran hati kiri. Ductus hepaticus sinistra, yaitu saluran hati kanan. Selanjutnya ada ductus hepaticus communis. Kemudian ductus choledecus, yaitu adalah saluran empedu distal. Kemudian ductus criticus, yaitu adalah saluran empedu proksimal. Duodeni, usus 12 jari. Ada hepatopankreatik, yaitu adalah saluran ke hati dan pankreas. Kemudian ada ductus pancreaticus, yaitu adalah saluran pankreas. Kemudian ada pankreas. Setelah itu ada jejunum atau usus kosong. Masuk ke anatomi usus halus. Di sini ada duodenum, yaitu usus halus 12 jari. Kemudian ada jejunum, usus halus kosong. Kemudian ada ileum, yaitu usus halus penyerapan. Kemudian di sini ada large intestine, yaitu disebut juga dengan usus besar. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Kemudian yang terakhir di sini ada rektum. Rektum adalah organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Selanjutnya ada anatomi usus besar. Utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Yang pertama ada flexura hepatica coli, yaitu adalah lengkung pertemuan kolon ascendens dan transversum. Kemudian ada kolon transversum, yaitu adalah usus besar yang melintang. Kemudian ada arteri mesentrika superior, yaitu adalah pembuluh arteri usus halus bagian atas. Kemudian ada haustrum, yaitu kantong usus besar. Kemudian ada cecum, yaitu bagian utama usus besar. Kemudian ada appendix vermiformis, yaitu adalah umbai cacing. Selanjutnya ada flexura linalis coli,
yaitu adalah lengkung pertemuan kolon transversum dan descendens. Selanjutnya ada mesokolon transversum, yaitu adalah otot yang mendukung untuk menempelnya kolon transversum. Appendix epiphysi, yaitu kantung kecil peritoneum berisi lemak. Kemudian ada kolon descendens. Mesenterium, ini mesenterium, yaitu akar usus halus. Ada taenia coli, pita usus besar. Ada kolon sigmoideum. Kolon sigmoideum yaitu adalah usus besar berbentuk sigmoid atau S. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah bagian distal usus besar. Yang selanjutnya ada kanalis. Kanalis analis yaitu adalah anus. Yang terakhir ada sphincter ani ekstrim, katup anus luar.